Oke, selamat datang kembali ke Civil Talk episode ke-6, di mana kita akan membahas seputar dunia teknik sipil dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang lainnya. Buat episode kali ini, kita akan membahas tentang perlombaan-perlombaan yang kita jalani di teknik sipil. Untuk itu kita sudah ada beberapa narasumber di sini. Mungkin bisa perkenalan langsung. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Taib. Biasanya teman-teman semua akrab memanggil saya Oip. Saya dari angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan saya Faras Nadif dan Data Herman, selaku Kepala Departemen PPA dari angkatan 2023. Oke, di sini kita akan ngobrol santai nih dengan abangnya tentang pengalaman mereka yang udah mereka jalani selama mengikuti perlombaan di teknik sipil ini. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan ya. Ready? Ready. Siap. Siap. Oke, mungkin bisa disebutin perlombaan apa aja yang udah abang-abangnya ini ikutin selama udah di teknik sipil ini. Kalau saya sendiri, saya lebih berfokus ke bidang tender. Jadi sudah ada beberapa perlombaan yang saya ikuti, contoh di ITS dan di UNES juga. Jadi kebetulan saya memang fokusnya itu ke lomba tender. Baik, kalau dari saya pribadi bersama dengan tim saya, biasanya sebenarnya kami bebas aja ikut apa aja. Selagi kami rasa mampu, kami ikuti. Dan pertama kali ikut lomba itu yaitu Jembatan Bangsa. Kemudian mulai tertarik dengan beton, baru sempat juga nyoba paper dan aspal gitu. Jadi apapun yang dirasa menarik kami coba ikuti. Oh, jadi coba aja selama bisa gitu ya, Bang Iya. ya? Oh, mungkin buat pertama kali ikut lomba nih, Bang. Abangnya tuh tahu ada lomba itu dari mana atau gimana cara biar berani gitu biar ngedaftar di lomba itu gimana? Oke. Kalau saya dulu, Bang. Iya. Kalau dari saya sendiri, kebetulan memang PP itu punya program, dia itu nge-share info-info perlombaan. Nah, biasanya saya dapat info itu dari sana. Setelah saya dapat info, biasa kan juga dicantumkan itu tornya kan biasanya, peraturan-peraturannya. Saya baca, lalu saya lihat bagaimana pendaftarannya, bagaimana perlombaannya bakal berjalan, timelinenya, lalu saya ikuti. Oh, jadi buat Abang Faris seperti itu ya? Ya, Dapat infonya dari PPA. ya, Oke. salah satu Salah program satunya. kerjanya PPA. Iya, Betul. jadi itu salah satu proker yang sangat membantu untuk ikut perlombaan ya? Ya, Oke. semoga ya. Nah, kalau Abang ya? Kalau dari saya sebenarnya kurang lebih ya sama Faras, awal-awal ikut lomba itu dapat infonya juga dari PPA. Nah, sama kayak Faras yang seperti Faras bilang tadi, yang ngebuat kami tertarik tuh sebenarnya dari tornya. Apakah dari segi tor ini ketika kita baca tuh paham atau enggak. Nah, di situ yang membuat ketertarikan terhadap lomba tersebut. Selain itu juga saya biasanya cari informasi dari forum-forum lomba gitu atau dari Instagram. Biasanya beberapa himpunan itu dia punya Instagram khusus informasi lomba. Nah, mungkin nanti siapa tahu PPA tertarik Betul. hal-hal kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan bisa dijadikan juga apa ya? Ladang apa ya istilahnya ya? Ladang followers sekarang pasti Iya, banyak benar. itu kan. Bisa narik keuntungan juga. Sebenarnya kan orang pengen promosiin lombanya. Nah, bisa lewat itu kan, mungkin kedepannya bisa seperti itu. Dari hal-hal kayak gitu yang kemudian ngebuat saya tahu banyak lomba lah istilahnya. Kan abangnya udah banyak mungkin pengalamannya kan di perikutan lomba ini kan. Pernah nggak sih abang itu kayak gagal atau tujuannya tuh nggak kesampaian di lomba itu? Pengalaman abang gitu gimana? Bang Oid dulu. Oh, oke. Tadi sudah. Silakan. Oke, jadi pertama kali ikut lomba tadi kan yang seperti saya bilang, saya pertama kali ikut lomba bangsa. Dan saya tuh sebenarnya udah 3 kali berturut-turut itu ikut lomba bangsa dan 3-tiganya itu gagal. Nah, kemudian saya berpikir sepertinya jangan ikut lomba yang banyak diikutin dulu. Jadi cari apa namanya? Cari motivasi dulu. Bukan berarti lomba yang lain ini nggak bergengsi ya maksudnya, tapi cari kesempatan untuk menangnya dulu biar
tim kami ini dapat kepercayaan dirinya, baru step selanjutnya. Nah itu yang kami pelajari setelah 3 kali kegagalan, dan akhirnya alhamdulillah setelah itu apa yang direncanakan itu berhasil. Oh itu pelajaran yang selama saya ikut lomba saya lakukan gitu. Ini dari Faras mungkin punya pendapat. Kalau saya sih ceritanya mirip-mirip aja. Tentu aja waktu pertama kali saya ikut lomba, saya itu pengalamannya itu kurang banget lah. Jadi pada saat ngikuti lomba pertama ya nggak menang. Cuman dari situ saya dapat lumayan kepercayaan dirinya lah, kayak oh ternyata kita tuh masih mampu untuk berkompetisi dengan kampus-kampus lainnya tuh. Oh kita masih punya gitu kapabilitasnya buat melakukan hal itu. Kayak gitu sih. Ini juga ya pada akhirnya tuh dengan berani sekali mencoba sebenarnya Iya, pengen lagi gitu karena Betul. penasaran kok nggak menang ya gitu. Nah. betul. Jadi ayolah lagi lah. Pada akhirnya walaupun ya istilahnya kan kebanyakan yang menang lagi dan lagi, seperti kamu sering ikut lomba kan Jawa tuh paling sering menang. Ya, Cuman betul. Memang ada dominasi bang. iya, cuman dari situ tuh bikin kita jadi penasaran kenapa sih. Jadi kadang pengen tahu juga kenapa dia bisa menangnya gitu. Jadi ini kegagalan bukannya bikin mundur ya, tapi Iya. lebih jadi motivasi buat selalu maju lagi ke depannya gitu. Iya. Wah keren banget ya, keren. Jadi cari tahu lah Iya, istilahnya. benar. Gagalan nih karena apa, Ah, atau memang nggak cocok di lomba ini kah Iya. gitu. Itu penting juga tuh cari kecocokan lomba, karena kan kita nggak bagus juga untuk apa ya istilahnya. Terlalu idealis. Iya, terlalu idealis terhadap lomba itu aja gitu. Mungkin bisa dicoba di lomba lain. Iya sih, benar. Nih hal yang paling berkesan selama abang-abang ini ikut lomba. Ada nggak kesannya? Kalau saya hal yang paling berkesan tuh mungkin dimana saya bisa ngelihat saya dan teman-teman saya itu ternyata kami tuh punya kegigihan gitu karena kami kan lomba itu harus juga menyeimbangkan dengan mata kuliah kan. Kami nggak mungkin ninggalin mata kuliah cuma demi lomba, tapi juga kami nggak mungkin ninggalin lomba dengan mata kuliah. Jadi kami cara menyeimbangkan, jadi bagaimana grit kami itu buat selalu ngerjakan itu, baik itu ke tengah malam, baik itu subuh kami tetap kejar itu yang saya lihat, oh ternyata teman-teman saya dan saya ini punya punya ambisi yang luar biasa gitu. Ini itu sih. Dan juga apalagi kan kami kemarin itu pada saat lomba kan dibantu mentor, dan jujur saya tahu awalnya gak enak karena benar-benar ngerepotin mentor gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka itu selalu open gitu, selalu membantu gitu, walaupun jam 10 malam gitu, bang mohon maaf bang bolehkah kami konsultasi gitu terkait masalah ini. Oh boleh, mereka juga welcome gitu dengan kita. Jadi saya lihat wah ini bondnya itu mantap banget. Sama sih kalau saya, yang berkesan itu zaman-zaman riset bareng-barengnya gitu, atau menyelesaikan permasalahan yang dirasa udah pernah didapat nih di kampus. Betul. Jadi dapat ilmu baru gitu dengan berusaha coba cari sendiri. Biasa kan kebanyakan kan entah dapat dari senior, dapat dari dosen apa segala macam. Tapi dengan adanya lomba-lomba itu kita jadi pengen lebih tahu tentang apa yang bisa kita selesaikan itu gitu. Permasalahan tersebut tuh gimana cara nyelesainnya. Kemudian yang kedua itu saya jadi lebih dekat dengan teman saya, dengan tim saya yang berkali-kali yang saya bilang tadi gagal gitu. Nah dengan hal-hal yang kayak gitu, yang pada akhirnya kesan itu dapat gitu. Setelah juara itu tuh kesannya tuh dapat banget gitu, bangganya itu dapat banget akhirnya gitu. Dan dari situ kami mencoba untuk lomba lagi. Kalah ya udah, menang alhamdulillah gitu. Dan karena hal lomba itu juga pada akhirnya kami bertiga bisa bersama-sama keluar kota gitu. Itu salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya. Keluar kotanya di mana nih bang? Kami ke Bandung waktu itu. Oh iya. Iya. Keren. Lomba apa itu kemarin bang? Sebenarnya bukan lomba ya, tapi dari tim itu kami bisa ke sana waktu itu, kayak konferensi internasional gitu. Oh. Conference internasional. Jadi sebenarnya bukan perlombaan tapi menyampaikan berbagai macam penelitian. Jadi kita ini bisa melihat orang-orang baik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi itu kebanggaan bagi kami lah, berawal dari 3 orang yang cuman ikut lomba gagal, dan pada akhirnya titik tertingginya salah satunya itu.
Oh ya, Bang Faras tadi sempat mention soal mentor ya. Hmm. Saya pikir nih kalau buat perlombaan itu nggak ada mentor, jadi benar-benar kita sendiri yang dilepas gitu Bang. Oh, Ternyata ada ya? enggak. Jadi kembali ke PPA lagi ya. Oh iya. Promosi. Iya. Jadi kalau di PPA sendiri dia memang punya proker buat ngebimbing. Pertama saya itu sebagai kader PPA saya pengen nge-encourage lagi teman-teman semua, baik itu 23, 22 udah lewat nih ya. 23, 24, 25 atau bahkan yang nanti 26, untuk mereka tuh berani lomba gitu loh. Jadi gimana caranya saya mau mempermudah jalan mereka biar mereka tuh berani ikut lomba. Seperti itu. Makanya ada prokernya memang. Jadi pada saat mau ikut lomba memang kami bimbing. Misal mau butuh buat biaya pendaftaran kami bantu, butuh buat mentor kami bantu juga. Kami carikan gitu kira-kira siapa ya kakak tingkat yang punya pengalaman yang cocok untuk membantu di lomba tersebut. Jadi nggak cuma ngasih info soal perlombaan, tapi juga benar-benar ditemanin ya Bang ya? Betul. Keren banget sih. Itu juga sih yang kami rasain dulu. Yang penting sih berani nanya ya, maksudnya tanya ke kader PPA lah, kira-kira siapa yang cocok sebagai mentor. Nanti dicarikan, dan mentor tuh nggak pelit ilmu gitu. Dia selagi dia bisa jawab ya dia jawab. Betul. Gitu. Itu betul banget. Yang penting ya kita tahu diri juga, maksudnya kapan harus, misalnya kapan harus menghubungi, kapan harus enggak gitu. Walaupun misal nih bahkan saya pernah ketemu secara langsung gitu, bicara secara langsung gimana cara nyelesain apa segala macam. Mentoringnya tuh bukan cuma lewat WhatsApp atau telepon aja gitu, tapi secara langsung pun kadang selagi dia bisa, mentor tuh mau gitu ya. Betul. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang nonton ya, jangan takut lah untuk lomba. Betul. Kan setengah juga dibayarin nih. Iya, setengah dibayar ini. Kalau sampai takut ikut lomba sih, iya. Aduh, sayang banget nih selama kuliah 4 tahun kalau iya, nggak masa nggak pernah ikut lomba. Experience-nya itu nggak bisa dibeli teman-teman. Iya benar. Ini berhubungan sama teman-teman yang takut lomba nih, mungkin abang-abangnya punya kata-kata semangat buat mereka yang takut buat ngambil lomba itu, gitu. Ada nggak? Kalau menurut saya mikirnya sih kenapa teman-teman itu takut ikut lomba. Pertama karena mereka belum familiar ya dengan lingkungan lomba. Yang pertama, yang kedua mungkin mereka tuh masih bingung dan masih merasa belum cukup pengetahuannya buat mengikuti lomba tersebut. Misal pengen ikut lomba beton tapi kayak rendah diri kayaknya nggak bisa deh, ya walaupun ikut aku nggak bisa menang deh. Nah itu tuh sebenarnya pikiran yang harus kita singkirkan jauh-jauh. Karena pada saat saya pertama kali ikut lomba tender juga, saya tuh tahu ilmunya dikit-dikit juga. Cuman gimana mentor bantu, gimana kami itu research, rajin researchnya itu yang nanti justru bakal elevate ilmunya yang kita punya gitu. Jadi mungkin kalau buat pesan-pesan buat teman-teman semua sih, jangan takut memulai sih. Jangan takut memulai. Kalau pesan dari saya sendiri sih untuk orang-orang atau teman-teman yang pengen ikut lomba sih, ya benar yang kata Faras bilang, jangan takut duluan lah istilahnya gitu. Karena kalau kita nggak bisa, masih bisa bertanya gitu ke senior-senior yang mungkin memang pernah ataupun udah bekerja di bidang itu. Betul. Nah kemudian juga percaya diri aja, kalah hal biasa gitu. Ya, namanya sebuah kompetisi kan pasti ada yang menang ada yang kalah. Tapi dengan kalian berani memulai, menurut saya pada akhirnya pada akhirnya kalian tahu gitu potensi diri kalian tuh di mana gitu. Itu sih pesan dari saya. Dan mungkin pesan lainnya, lomba itu nambah ilmu. Iya betul. Dengan adanya lomba kalian pengen lebih tahu gitu. Seperti yang saya bilang tadi, problem lomba itu beda banget sama yang selama ini kita kerjain di tugas-tugas kita gitu. Jadi dengan adanya hal tersebut jadi nambah pengetahuan kita tentang permasalahan-permasalahan lain di luar yang kita pelajari. Tapi memang awalnya sih memang bang, kayak kita merasa inferior gitu kan. Iya benar. Aduh kayaknya kita nggak bisa deh. Kita nggak bisa deh. Kalau kita ikut lomba ini pasti paling bawah gitu. Saya awalnya juga mikir gitu. Tapi pada saat saya ikut lomba dan ternyata saya bisa memang nggak menang. Tapi pada saat pertama saya ke lomba tuh dapat di posisi pertengahan, yang berarti saya kita itu masih punya
kapabilitas yang cukup kompetitif gitu jika dibandingkan dengan univ-univ lainnya. Iya. Bahkan bisa bersaing dengan seperti ITB, UGM itu ada kepuasan sendiri gitu. Oh ternyata kita tuh nggak paling bawah. Iya. Ternyata kita tuh masih bisa gitu ngelawan mereka. Jadi emang kalau dibilang awalnya tuh semua karena pikiran kita ya duluan yang udah negatif, kita Iya, pasti betul. takut gitu buat ngambil Betul. gitu. Mungkin kita mikir kapasitas kita ini belum sampai buat ngambil lomba-lomba itu. Iya benar. Tapi kalau itu tadi, kalau udah sekali coba dan merasa penasaran, Iya, Iya betul. itu pasti pengen lagi tuh. Dia pasti cari lagi nih info yang lomba yang sejenis dan udah tahu polanya kan. Dan insya Allah ada hasilnya pasti. Betul. Berarti emang ditantang aja dulu, Iya. coba aja dulu. Iya, Kita gitu harus kan. nantang Iya. diri sendiri sih. Oke, Sebenarnya bukan diri sendiri, Ah. tapi teman dua, biasa kan tim. Tiga. Iya. Iya, dua temanmu itu juga harus berpikiran sama yang kayak kamu. Jadi kalau menurut saya juga selain diri sendiri penting juga punya teman yang sejalan Oh iya. gitu. Ya jadi itu. Oke, itu pesannya keren banget ya dari abang-abangnya tuh. Aplaus. Oke, mungkin sampai sini aja buat Civil Talk episode ke-6 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya buat Ya, terima abang-abangnya kasih. sudah sempatin buat datang dan berikan kita banyak yang ilmu yang sangat berguna. Oke, sampai jumpa di Civil Talk episode selanjutnya. Dadah.